Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sebuah rumah di Kampung Dalam musnah terbakar. Bertambahnya tersangka korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat hingga warga tuntut Bupati Padang Pariaman terkait tapal batas. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kepolisian sektor Koto Parik Gadang di Ateh, Solok Selatan menangkap seorang pria yang diduga mencabuli anak sambungnya. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. RD yang berusia 42 tahun ini hanya bisa pasrah saat tim Reskrim Polsek Koto Parik Gadang di Ateh menangkapnya. RD ditangkap atas laporan dari ayah kandung korban. Ia diduga telah mencabuli anak tirinya yang masih berusia 13 tahun. Pelaku baru menikahi ibu korban selama 7 bulan. Kasus ini terungkap berdasarkan cerita korban kepada ayah kandungnya. RD telah berulang kali melakukan perbuatan asusila itu. Bahkan aksi bejatnya dilakukan sampai 3 kali dalam sehari di rumah korban. Dapat kami laporkan itu bermula dari adanya laporan polisi orang tua kandung dari korban adanya indikasi perbuatan cabul. Makanya kita gerak cepat untuk menindaklanjuti, kumpulkan barang bukti, pemanggilan saksi, dan hari ini kita lakukan penjemputan. Ayah tiri korban, benar sekali. Korbannya tuh masih di bawah? Nah, dapat kita sampaikan korbannya usianya masih 13 tahun. Polisi juga telah melakukan visum terhadap korban, serta menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian korban untuk kepentingan pemeriksaan. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Arset Kusnadi melaporkan dari Solok Selatan. Jelang masuknya bulan Agustus, mulai banyak bermunculan para pemuda yang meminta sumbangan di tengah jalan. Salah satunya seperti yang terlihat di Jalan Raya Bawah Asam, Kelurahan Koto Panjang, Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Untuk menarik perhatian pengendara yang lewat, ada yang berpakaian seperti pocong dan kuntilanak. Kendaraan yang lewat juga diminta berjalan perlahan-lahan dengan memasang kayu melintang di tengah jalan. Agar suasana lebih semarak dan menarik, beberapa orang perempuan bernyanyi dan berjoget di tengah jalan dengan iringan musik dari speaker yang dipasang. Beberapa pengendara yang lewat, baik mobil, truk maupun sepeda motor, ada yang memberikan sumbangan ala kadarnya. Namun banyak juga yang hanya lewat. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk biaya kegiatan pemuda setempat dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Untuk supaya lebih menarik para penyumbang, supaya bisa dapat lebih banyak dana gitu. Ini sumbangan untuk apa? Acara 17 Agustus. Acara 17 Agustus. Oke, sejauh ini tanggapan dari pengendara seperti apa? Alhamdulillah semua pengendara baik, senang juga sebagai media hiburan juga bagi mereka tersendiri yang punya anak. Aktivitas seperti ini banyak terlihat di beberapa ruas jalan di Kota Padang, terutama di jalan-jalan pinggiran kota. Hanya saja, kondisi seperti ini tidak mungkin dibiarkan terus-menerus terjadi setiap tahun, karena selain mengganggu arus lalu lintas, juga membahayakan keselamatan para pemuda tersebut. Robiha melaporkan dari Padang. Pasca turunnya putusan kasasi Mahkamah Agung,
terkait kasus ganti rugi lahan tol di Padang Pariaman, Kejaksaan Tinggi baru menerima 7 orang dari total 13 terpidana. Dari 7 orang tersebut, 2 orang telah ditahan jaksa, sedang 5 orang lagi tidak hadir saat pemanggilan pertama. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum setelah Pengadilan Negeri Padang membebaskan 13 terdakwa kasus korupsi lahan jalan tol beberapa waktu lalu. Mereka dijatuhi hukuman 5 hingga 6 tahun penjara. Kasus ini terbongkar setelah jaksa mengetahui jika para pelaku mengakui tanah milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai miliknya dan memperoleh miliaran rupiah uang ganti rugi karena lahan tersebut masuk dalam proyek jalan tol ruas Padang Sicincin. Mereka yang tidak berhak justru menjadi penerima ganti rugi lahan tanah, sehingga negara dirugikan 27 miliar rupiah. Lima rumah di Jorong Pasir Bintang Nagari Aya Gadang Barat, Pasaman Barat rusak parah hingga rata dengan tanah akibat banjir yang melanda daerah tersebut. Selain itu, warga juga kesulitan air bersih karena air sumur mereka masih keruh dan tak layak dikonsumsi. Tebing Sungai Batang Pasaman sangat dekat dengan permukiman, runtuh. Bahkan terlihat material rumah yang tergerus tebing dan hanya menyisakan lantai dan pondasi rumah. Terkikisnya tebing oleh arus sungai atau yang lazim disebut ablasi telah terjadi sejak 5 tahun lalu. Ratusan batang kelapa sawit tumbang dan sekitar 8 rumah rusak dari bulan Februari hingga Juli 2023 ini. Ratusan warga Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman berunjuk rasa di kantor Dinas Lingkungan Hidup. Mereka kecewa dengan janji-janji pemerintah setempat tentang penentuan tapal batas tanah antara masyarakat dan kantor bupati. Permasalahan ini telah berlarut-larut sejak tahun 2009 dan hingga kini belum juga tuntas. Dalam orasinya, warga menyatakan kekecewaan kepada Bupati Padang Pariaman, Suhat Tribur. Warga menilai Bupati tak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Persoalan mega korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat periode 2018 hingga 2020 masih terus berlanjut. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat kembali menetapkan tersangka baru Al Junaidi, pejabat pelaksana teknis kegiatan pada periode itu. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sudah menahan 16 tersangka lainnya. Bahkan dari beberapa dari mereka sudah berlanjut hingga ke persidangan. Nilai kontrak pembangunan RSUD Pasaman Barat sebesar lebih dari 134 miliar rupiah. Namun para tersangka tidak mengerjakan proyek sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Sebuah rumah dan 2 toko yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, Marapalam, Padang, musnah terbakar. Api dengan cepat membakar bangunan karena tiupan angin yang kencang. Api nyaris saja merembet ke rumah lainnya yang saling berdempetan. Untungnya, petugas pemadam kebakaran cepat datang sehingga api dapat dijinakan. Dinas Pemdam Kebakaran Kota Padang mengerahkan 50 personilnya ke lokasi dengan 8 mobil pemadam kebakaran. Menurut petugas pemadam kebakaran, api berasal dari bagian belakang tempat usaha laundry dan langsung menyebar ke bagian samping dan belakang.
Namun belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian akibat kebakaran itu diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah karena tak ada barang-barang yang bisa diselamatkan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.